Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak pernah henti-hentinya kami selalu mengingatkan dalam setiap pengajian tentang nikmat Islam dan iman. Pada saat kita lahir atau dewasa pun mendapatkan hidayah Islam, itu sebuah nikmat yang tidak terhingga dan tidak ada nikmat yang mengalahkan nikmat menjadi seorang muslim ataupun mukmin. Karena memang dengan nikmat ini kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini, termasuk pencipta diri kita sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu kita akhirnya punya panduan hidup. Kita jadi tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh kita nikmati dan kita kerjakan. Yang biasa dikenal dalam agama Allah dengan halal dan haram. Dan kita akhirnya juga tahu tujuan kita hidup di muka bumi ini. Serta ada batas waktu di mana kita akan meninggal dunia dan kembali kepada Sang Pencipta Allah, serta akan diminta pertanggungjawaban atas semua apa yang sudah kita lakukan dan kita nikmati selama kehidupan di dunia. Allah mengingatkan dalam firman-Nya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, maka akan diperlihatkan untuknya dan akan dia terima balasannya. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, akan diperlihatkan juga akan diminta pertanggungjawabannya. Dan tentu bagi orang-orang yang cerdas menjadi seorang muslim yang sejati, dia mengikuti semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan, dia akan bahagia di dunia dan juga puncaknya akan mendapatkan surga yang abadi kelak di akhirat. Oleh karena itu, bersyukurlah kalau Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan tentu dengan harapan agar dengan salam ini kita mendapatkan juga tambahan pahala, sebagaimana Nabi SAW sendiri bersabda, "Man shalla alaihi marratan, sallallahu alaihi bihi asyara." Siapa yang mengucapkan salam kepadaku satu kali, maka Allah akan balas dia dengan 10 kali salam. Baik, seperti biasa di kajian-kajian kami yang lain tentunya, karena ini kajian perdana di tempat ini, kami selalu mengatakan dan memberikan dukungan kepada Sahibul Bait mungkin, dan juga semua teman-teman panitia yang terus aktif untuk bisa membuat kajian-kajian, baik di masjid ataupun di rumah, karena memang ini kewajiban kita untuk belajar agama. Jadi bukan pilihan, bukan juga kapan bisa atau kapan ada waktu, tapi memang wajib untuk dilowongkan waktu. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama ini adalah faridah, sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Tidak mengenal umurnya. Dan tidak ada alasan nanti Bapak Ibu pada hari kiamat mengatakan, "Oh, saya belum tahu bagaimana sholat yang benar, bagaimana hukum-hukum dan tata cara zakat, puasa Ramadan, haji, dan apapun yang berhubungan dengan masalah hal-hal yang Allah halalkan sehingga dinikmati dan apa yang Allah haramkan sehingga dihindari." Karena ini semua akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih, tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat baik ke surga atau ke neraka sampai ditanya tentang 4 hal. Di antaranya ilmunya. Ya, apakah dia sudah pelajari dan praktekin atau belum? Itu akan diminta pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kegiatan-kegiatan seperti ini sangat positif. Baik yang mengadakannya ataupun yang hadir. Terlalu banyak di antara kaum muslimin yang lalai dari majelis-majelis ilmu. Mereka menganggap itu hanya sampingan saja, hanya sekedar seremoni dan testimoni, sehingga akhirnya kapan bisa, kapan dia mau, kapan dia mood, baru dia hadir. Dan ini keliru. Majelis ilmu akan mendatangkan keimanan seseorang. Kita akan merasakan ada rasa dekat dengan Sang Pencipta Allah di dalam hati kita, dan kalau iman sudah ada bisa merubah semua keadaan seseorang, dari orang yang jahat menjadi baik, orang yang malas jadi rajin, orang yang pelit jadi dermawan, orang yang penakut jadi pemberani. Itu karena keimanan, dan pondasi keimanan adalah ilmu. Ya, tidak mungkin ada iman tanpa ilmu. Sementara kita akan selamat dunia akhirat bila kita memiliki keimanan yang sempurna.
Oleh karena itu majelis ilmu seperti ini penting sekali untuk selalu dihadiri dan juga diadakan. Dan ikhlaskan niat Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi ada yang datang hanya karena ajakan temannya, hanya karena tidak enak sama panitia yang mengundang atau pemilik rumah, ataupun misalnya hanya sekedar mau tahu pengajiannya bagus atau tidak, semua ini tidak ada manfaatnya. Tidak akan mendatangkan pahala. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yakbalu amalan illa makana khalisan liwajhi. Allah tidak akan pernah menerima amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Betul-betul mengharapkan pahala. Para panitia, sahibul bait, tentu tanpa menggurui, ikhlaskan niat karena ingin mengumpulkan kaum muslimin belajar agama. Kaum muslimin yang hadir, murni datang, betul-betul bukan karena tidak enak atau karena undangan saja, tapi karena ingin belajar agama. Saya pun sama sebagai pemateri juga sama. Diniatkan betul-betul murni untuk belajar agama atau mengajarkan agama sehingga kita semuanya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan ilmu akan dirasakan, kita jadi mudah faham, kita jadi mudah praktekin dengan keikhlasan. Kalau Bapak Ibu tidak ikhlas, sehebat apapun penyampaian yang disampaikan, sekeras apapun suara sehingga bisa terdengar dengan baik oleh kuping kita, sebagus apapun buku yang kita bedah, ya, senyaman apapun tempatnya, tidak akan ada berbekas kalau seseorang tidak ikhlas. Tapi kalau dia ikhlas, walaupun kadang-kadang kita cuma mendengarkan cuplikan ceramah 1 menit, tapi di saat kita ikhlas mendengarkannya, maka kita lebih mudah untuk mempraktekannya. Disitulah keberkahan ilmu. Ya. Ini poin penting mungkin untuk digarisbawahi dan selalu kejar keutamaan ilmu itu sendiri. Di antaranya hadis Nabi SAW yang sahih, siapa yang keluar dari rumahnya ikhlas ingin menuntut ilmu karena Allah, maka dicatatkan baginya pahala haji lengkap. Jadi hanya dengan duduk di majelis ilmu itu bisa mendapatkan pahala haji lengkap. Haji itu berapa biayanya, berapa jauh jarak yang bisa didapatkan dengan majelis ilmu. Dalam sebuah hadis yang lain, kata Nabi SAW, Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang tugasnya khusus untuk mencari majelis-majelis zikir atau majelis ilmu. Kemudian kalau mereka temukan, mereka memanggil satu sama yang lain sambil mengatakan, kesinilah, ini target kalian. Lalu mereka pun menaungi para orang-orang di majelis ilmu dengan sayap-sayap mereka dari tempat itu sampai ke langit. Jadi mereka sangat banyak. Kemudian setelah itu mereka kembali kepada Allah, Allah pun bertanya kepada mereka, kalian dari mana? Mereka mengatakan, kami dari perkumpulan hamba-hambamu yang sedang mengingatmu. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah mereka pernah melihatku? Maka kata para malaikat, belum pernah. Kata Allah, bagaimana kalau mereka melihatku? Kata para malaikat, tentu mereka akan lebih memujimu, mereka akan lebih mentaatimu, lebih memuliakan dan mengagungkanmu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, apa yang mereka harapkan? Kata para malaikat, mereka berharap surgamu. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat, dan Allah lebih tahu sebenarnya. Pertanyaan ini hanya Allah ya jadikan sebagai pertanyaan yang dilemparkan kepada malaikat, bukan karena ketidaktahuan. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah mereka sudah pernah lihat surga? Kata para malaikat, belum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kalau mereka sudah melihatnya? Maka kata para malaikat, mereka pasti akan lebih giat lagi mengejarnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan lagi, dari apa mereka berlindung? Kata para malaikat, mereka berlindung dari api neraka. Lalu kemudian mereka atau Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, apakah mereka sudah pernah melihat neraka? Kata para malaikat, belum. Kata Allah SWT, bagaimana kalau mereka melihat neraka? Kata para malaikat, mereka pasti akan lebih semangat lagi untuk menjauhinya dan lebih takut padanya. Lalu Allah SWT mengatakan, aku persaksikan kepada kalian bahwasanya aku telah mengampuni hamba-hambaku itu. Jadi ini juga pengampunan dosa orang hadir dalam majelis ilmu. Tapi semua ini Bapak Ibu tidak akan dapat kecuali kalau ikhlas karena Allah. Nggak bisa. Jadi kalau hanya seremoni, testimoni saja, nggak akan ada manfaatnya semuanya. Oleh karena itu kita ikhlaskan niat kita tentunya.